Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan telah buat dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Saya semua bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam haleluya. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Amin, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar, amin, kan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Lagi katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Amin, haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya. Ini pujian syukur kami Tuhan, kami bawa kepadamu, haleluya. Makasih Tuhan buat penyertaan-Mu, haleluya. Hidupku bersyukur, katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Banyak yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan setiap kehidupan kami. Kami Amin. siapkan setiap hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir memberkati kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, singers, terlebih hamba firman-Mu.
Biar mereka semua tinggal dalam urapan yang daripada Tuhan. Beracaralah Tuhan pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi sekarang, maka hati kita akan bimbang. Tetapi kalau kita melihat Yesus, maka kebimbangan itu akan menjadi kekuatan yang baru. Amin. Untuk itu mari kita angkat pujian, bila takut membayang. Amin. Haleluya. Katakan bila takut membayang. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harapkan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan bila takut membayang, bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harapkan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung. Lagi katakan, bila takut membayang, bila takut amin, haleluya, dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harapkan katakan dengan kuasa Roh Suci, amin, haleluya. Naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunungnya. Bila takut membayang, saya undang semua bangkit berdiri. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harapkan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunungan, tinggi, haleluya, tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung. Lagi katakan, tinggi, haleluya, tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung yang lembah. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar, katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, amin, haleluya, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, katakan amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar, katakan amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, katakan amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, lagi katakan amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh
Firman itu sangat berarti. Firman itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita butuh firman, kita butuh campur tangan Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mau mengangkat pujian. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Katakan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau. Amin. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tak dapat, haleluya, jalan sendiri. Kami perlu Kau. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa dalam setiap kehidupan kami tidak lepas dari Engkau. Sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk tetap selalu menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh ketika kami melihat situasi yang ada saat ini, hati kami menjadi bimbang. Tetapi kami percaya ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kebimbangan akan diganti dengan kekuatan yang baru Tuhan. Untuk itu kami butuh campur tangan Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Roh-Mu untuk selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami butuh firman-Mu untuk menuntun, membawa hidup kami Tuhan untuk semakin sempurna, untuk semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu berbicaralah Tuhan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat dikuatkan, dapat disegarkan Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai dia, pengurapan yang berasal daripada-Mu Tuhan, menjadi bagian milik kehidupannya Tuhan. Sehingga firman-Nya akan disampaikan sebentar, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pujian sebelum firman Tuhan menegaskan bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita memerlukan keajaiban Tuhan untuk masa-masa sekarang ini. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kita akan lenyap dari bumi ini. Karena itu bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai sekarang, sehat, kuat, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Kita buka kembali Titus 3 ayat 5. Saya memberi judul untuk sekarang, khotbah sekarang ini, hati yang diinginkan Allah. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Gembala sudah menjelaskan banyak di sini. Saya mau melihat sedikit saja. Di sini ada poin-poin yang penting, yaitu Dia telah menyelamatkan kita oleh rahmat-Nya, karena rahmat-Nya, lalu oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi poin yang pentingnya, Dia telah menyelamatkan kita. Memang Dia sudah menyelamatkan kita semua. Kita ada sekarang dalam keluarga Allah karena Dia telah menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali. Sebagian besar dari kita sudah bertobat, sudah lahir baru. Dan sekarang kita sedang berada oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sedang dibaharui terus oleh kuasa Roh Kudus dan oleh kuasa firman Allah, sehingga kita boleh bertumbuh hari lepas hari. Dan kata bagem minggu lalu itu, jadi permulaan dari keselamatan adalah saat seseorang membuka hati untuk firman Allah, sehingga dia dapat diubahkan atau dibaharui oleh firman Allah dan Roh Kudus menuju kedewasaan rohani, sehingga dia bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi membuka hati buat firman Allah itu adalah kunci dari firman Allah dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Membuka hati buat firman Allah
Yesus menggambarkannya seperti perumpamaan lewat penabur. Dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9. Kita akan baca. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Arti dari perumpamaan tersebut kita baca di ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Jadi ada 4 jenis tanah. Yang pertama tuh tanah di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan tuh biasanya menjadi keras karena diinjak-injak. Lalu ada tanah berbatu-batu. Tanah berbatu-batu karena banyak batunya, tanahnya tipis. Lalu ada tanah yang di tengah semak duri. Karena semak durinya begitu banyaknya menghimpit pertumbuhan benih yang jatuh. Lalu ada tanah yang baik. Di tanah yang baik, yang gembur tanahnya, di mana oksigen dan nutrisi mengalir, membuat bertumbuh benih yang ada tanpa ada gangguan. Nah, kalau kita simpulkan itu tanah yang baik itu pertama itu bukan tanah di pinggir jalan. Bukan tanah yang keras, yaitu dengar firman Tuhan, tidak mengerti, lalu datanglah si jahat dan merampas benih yang ditaburkan. Itu sama saja dengan hatinya keras, menolak, tidak mau mendengar, apalagi tunduk pada firman Allah. Jadi kalau orang yang sudah menolak, hatinya keras itu, mau tunduk pada firman Allah apalagi, dia gak akan mau. Dia bilang, apaan? Ajaran firman Allah, gak masuk akal. Pakai logika. Lalu tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Dengar firman Allah, menerima dengan gembira karena tanahnya tipis. Oh, senang dia. Oh, benar nih firman Allah. Tapi waktu datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dia gak tahan. Dia akan layu oleh sinar matahari, oleh teriknya sinar matahari, oleh hujan, akan layu. Dan dia akan kering, akan murtad. Karena gak berakar. Karena terpentok akarnya dengan batu-batu yang ada. Itu seringkali kita dengar firman Allah hanya sampai di taraf jiwa saja, hanya emosi saja. Bagus nih firman Allah, betul, benar. Tapi kalau pas nanti firman Allah menegur, ya gak boleh lagi, udahlah, apalah firman Allah.
itu kan hanya suara hati nurani, hanya sampai di jiwa saja. Lalu ketiga, tanah yang penuh semak duri. Dengar firman Allah, tapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran akan hidup ini dan keinginan diri menguasai pikirannya. Kekhawatiran akan hidup ini, sekarang ini memang banyak orang yang khawatir akan masa depan. Bagaimana? Bisnis melemah, gaji terimanya nggak full, kesehatan, waduh, sekarang di mana-mana corona, sekarang sudah menembus angka 50 lebih ribu orang yang terinfeksi. Wih, dari orang-orang yang kita nggak kenal terinfeksi corona, lalu ada orang yang kita kenal, waduh, keluarga dokter lagi, waduh gimana gitu kan. Khawatir. Membuat firman tidak dapat bertumbuh. Keinginan diri juga menguasai pikiran, hingga firman tidak dapat bertumbuh dengan sempurna. Jadi, saya pikir supaya tanah hati kita menjadi baik, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menggemburkan tanah hati kita, melembutkan tanah hati kita, agar oksigen dan nutrisi-nutrisi yang ada dapat mengalir. Walaupun sakit, kita harus rela. Kita harus rela digemburkan itu, ya kalau tanah, suami saya sering naik ke atas, gembur-gemburin, pengerja laki-laki juga sering diajar untuk menggemburkan tanah. Kalau tanah bisa ngomong, mungkin aduh sakit. Tapi ya, dengan hati yang rela, menyerahkan untuk digemburkan supaya tidak menjadi keras, hingga nutrisi-nutrisi ilahi bisa masuk dalam hidup kita. Lalu kita harus membuang batu-batu yang ada. Kita harus membuang segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada kita. Kalau kita dengar firman Allah, tidak boleh berbohong. Tidak boleh, banyak tidak bolehnya firman Allah. Bahkan kalau orang memfitnah kamu, kamu harus membalasnya dengan kebaikan. Orang kalau jahat sama kamu harus balas dengan kebaikan. Aduh, kayaknya nggak enak gitu kan. Kalau dulu orang berani ngadepin kita, kita hajar. Siapa yang takut? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang takut? Siapa yang takut? Tapi sekarang ya biarkan semuanya, biar Tuhan yang bekerja, buang segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Lalu kita harus mencabut dan membakar semak duri yang ada. Mencabut dan membakar semak duri yang ada. Kita harus mencabut segala kekhawatiran. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita harus dapat menahan keinginan-keinginan daging kita. Matius 6, kalau kita buka Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Mungkin kita khawatir, ya apa yang kita akan makan? Uang yang ada cukup buat hari ini saja, besok tidak tahu harus pakai uang apa. Tapi kita belajar mencari kebenaran firman Allah. Kita pegang janji firman Allah sambil kita berusaha.
Tuhan pasti cukupkan keperluan kita kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan pasti tahu keperluan-keperluan kita tanpa kita minta pun. Tuhan pasti memberikannya bagi kita. Cabut kekhawatiran itu. Bakar. Dan kita harus menyangkal diri kita. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Kita harus sangkal diri dan pikul salib. Lalu, jadi tanah yang baik itu adalah menurut Markus 4 ayat 20. Kalau kita buka Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang ditaburkan tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Jadi tanah hati yang baik, orang yang mendengar firman dan menyambut firman, lalu berbuah. Lalu di Matius 13 ayat 23 yang tadi kita baca, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Lalu di Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mendengar firman, menyimpan dalam hati, sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi hati yang diinginkan Allah, next. Kondisi hati yang seperti inilah yang diinginkan Allah, yaitu menyambut, mengerti, dan menyimpan. Menyambut, mengerti, dan menyimpan. Menyambut dengan antusias. Ini firman buat saya. Bukan buat orang lain, bukan buat si A, si B, bukan. Tapi buat saya. Semua firman yang ada itu buat saya. Lalu mengerti, masuk ke jiwa kita, mengerti adanya di pikiran, di jiwa kita. Bukan hanya sampai di jiwa saja, sampai di jiwa nanti seperti tanah yang berbatu, tapi harus kita simpan dalam roh kita. Karena benih dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi di mana firman itu yang kita dengar, kita sambut dengan antusias, dengan semangat. Semangat supaya kita dapat berubah. Lalu kita proses di pikiran, kita mengerti, kita seperti binatang yang memamah biak. Kita ingat lagi, kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu simpan dalam roh kita. Biar roh kita boleh sejalan dengan roh Allah yang ada dalam kita. Hingga kita boleh mencapai pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Itu hati yang Allah inginkan seperti itu. Jadi mari, saya tidak tahu kita berada di kondisi hati yang seperti apa.
Puji Tuhan kalau semua kondisi hati kita hari-hari ini adalah kondisi hati seperti tanah hati yang baik. Hingga firman yang datang boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya berikan kesempatan, saya kembalikan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tentu perumpamaan ini bukanlah sebuah hal yang baru, ya saudara. Tetapi kalau kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil yang bermanfaat. Saudara, coba saya ingin mengajak saudara untuk terlebih dahulu melihat di Markus pada pasal yang keempat, perumpamaan yang sama yang tadi kita sudah baca di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-13. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat pada ayat yang ke-13 betapa pentingnya kita mengerti perumpamaan ini, yaitu 4 jenis atau 4 kategori tanah yang menggambarkan hati kita. Tadi sudah dijelaskan, dan yang Tuhan inginkan adalah hati atau tanah yang baik dan subur. Sehingga benih yang ditaburkan itu bisa bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan kemudian 100 kali lipat. Tadi sudah dijelaskan, itulah tanah hati, tanah yang menggambarkan satu hati yang mendengar, lalu menyambut firman Tuhan itu dengan antusias, kemudian firman itu dipahami, dimengerti, kemudian direnungkan di dalam roh kita, dan dengan tekun kita akan melaksanakan firman Tuhan itu. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, kiranya ayat ini bisa memberikan sebuah dorongan bagi kita, sehingga kita punya satu kerinduan untuk mengerti, agar mengerti keinginan Allah, agar kita punya hati yang baik seperti tanah yang subur itu. Ayat yang ke-13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Perumpamaan apa? Yaitu perumpamaan tentang penabur yang keluar pada pagi hari, lalu dia menabur benih. Alkitab katakan, kalau demikian, maksudnya kalau kita tidak mengerti perumpamaan tentang penabur ini, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Saudara, kalau kita lihat, selama Yesus bersama dengan para murid, Yesus banyak mengajar memakai perumpamaan, menggunakan ilustrasi, menggunakan metafora, keseharian yang dijalani, dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka menjalaninya tanpa mengerti makna dari setiap peristiwa yang mereka sedang lakukan. Dan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan ayat ini memberikan penegasan. Kalau kita bisa mengerti arti dari perumpamaan ini, tadi sudah dijelaskan, ini berbicara tentang sikap hati. Hati yang ketika mendengar firman,
lalu dia menerima dengan antusias, memahami, lalu kemudian menyimpan, merenungkan. Nah saudara, sikap hati inilah yang akan menjadi kunci untuk kita bisa mengerti pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan lewat perumpamaan-perumpamaan, ilustrasi-ilustrasi, atau metafora-metafora. Jadi betapa pentingnya sikap hati yang mau mendengar, menerima dengan antusias, kemudian dia mau menyimpannya, mengerti, dan kemudian merenungkannya. Puji Tuhan saudara, kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita memiliki sikap hati yang benar, supaya inilah yang menjadi keinginan Allah itu nyata bagi kita, sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah. Puji Tuhan saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, lembutkan hatiku ya Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama, kita akan menyanyikan pujian ini. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Kita ulangi kembali dari awal. Ada tanah yang keras, ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari.
nyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Ada tanah Mari kita merenungkan keras di kebenaran pinggir firman Allah yang sudah kita jalan. dengar pagi ini. Ada tanah Sambil kita menilai berbatu hati kita masing-masing. Haleluya. Ada tanah yang Ya Tuhan. belukar duri Ya Tuhan. hingga benih tak dapat tumbuh. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, jadikanlah Ya Tuhan. hatiku lembut Ini kami Tuhan. seperti tanah yang baik dan subur, Ya Tuhan. agar benih Haleluya. firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, jadikanlah haleluya bersama-sama. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, ya Yesus, ya Tuhan, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku. Sekali lagi, baik lagi, jadikan ini doa kita. Haleluya. Lembutkan hatiku, Ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku,
Ujian ini menjadi doa dan pinta kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman dan Roh Kudus-Mu yang bisa melembutkan hati kami. Firman dan Roh Kudus-Mu yang bisa mengubah sikap hati manusia. Dan itu hanyalah kerja Allah saja di dalam diri kami. Dan biarlah kami yang dengar firman-Mu pagi ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, biarlah kami memiliki hati yang diinginkan oleh Allah. Haleluya. Hati yang lembut untuk menerima setiap benih firman. Haleluya, menyimpan dalam hati dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga firman itu bekerja mengubahkan kehidupan kami. Dan hidup kami boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami pagi ini Tuhan, mari kami luaskan firman-Mu bekerja. Kami luaskan Roh Kudus-Mu menggarap hati kami. Sehingga kami menjadi tanah hati yang baik dan subur. Sehingga benih itu bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini. Tapi ternyata memahami firman Tuhan, memiliki hati yang lembut, itu adalah hal yang terutama yang Tuhan mau bagi kami. Sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengerti keberadaan setiap kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu. Sehingga yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang susah dihiburkan. Yang sedang menghadapi jalan buntu, terbuka jalan bagi mereka. Haleluya, di tengah-tengah dunia yang membombardir kami dengan berita-berita yang justru membuat kami lemah dan tidak berdaya. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami mampu Tuhan berdiri tegak dan melangkah dengan yakin. Karena penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan pakai kehidupannya lebih hari, lebih indah dan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga seluruh pelayan yang sudah melayani, Tuhan memberkati. Bapak hamba berdoa menyerahkan umat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengenal keadaan setiap mereka. Tuhan yang mengerti pergumulan yang dihadapi. Dan Tuhan pula yang sanggup menolong mereka. Karena itu Bapa hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena mereka adalah milik-Mu sendiri. Biar Tuhan yang akan berkarya. Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat yang terbaik yang sorga sediakan itu menjadi bagian kami untuk sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami tahu kami boleh taruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kami dan Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita usaikan ibadah ini dan kembali kepada kegiatan dan aktivitas kita. Dan biarlah setiap kita boleh menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini akan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Sebelum kita akhiri ibadah ini, beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama adalah hari Rabu kita akan mengadakan
KTB secara online pada jam 19.30 dengan penyelenggaranya area Melati Mas dan sekitarnya. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, hari Jumat kita akan Beatstone secara online juga jam 19.30. Puji Tuhan. Lalu kemudian hari Sabtu, saudara, adalah kebaktian dari remaja secara online jam 5 sore. Kemudian dilanjutkan ibadah pria juga secara online jam 7 malam. Puji Tuhan. Dan kembali saudara, hari Minggu kita akan mengadakan ibadah secara online. Dan itu adalah minggu pertama saudara. Maka ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu Saudara juga menyiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Lalu kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah lalu dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan jam 10 sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, lepas ibadah ini ada ibadah sekolah minggu jam 10 secara online. Puji Tuhan saudara. Dan lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan berita khusus bagi jemaat GPDI Berea Alam Sutra mengenai berpulangnya, yaitu Bapak Yohanes Charles Moningka, papa dari Bapak Ricky Moningka, pada hari Senin yang lalu dan sudah dimakamkan di TPU Jelupang BSD. Nah, lewat kesempatan ini saya mengucapkan turut bersimpati kepada seluruh keluarga. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Juga terima kasih kepada saudara jemaat yang telah menunjukkan simpati dan perhatian untuk kedukaan yang dialami oleh keluarga. Tuhan Yesus kiranya membalas dan memberkati. Saya rasa itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.